Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulkarnain dengan NIM C0D019047 dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi entitas asosiasi dan entitas anak, konsep metode biaya dan metode ekuitas ruang lingkup properti investasi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai bentuk penyerahan modal kepada suatu entitas tertentu. Pada umumnya, hubungan antar entitas dipengaruhi oleh investigasi dalam bentuk saham. Hal ini karena saham merupakan salah satu komponen yang masuk dalam kelompok ekuitas. Entitas asosiasi SAK etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan yang berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Entitas anak SAK etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dapat dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Yang pertama, metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Secara akuntansi, metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilikan kurang dari 20%. 2. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akan investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan investe baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif, yang kedua dijual dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dapat mengklarifikasi suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama, tujuan penggunaan, rental atau kenaikan nilai. Yang kedua, jenis kepemilikan, dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.